Talk Dumai Bising, bincang asik sambil ngopi. Bersama tamu undangan kita, Chandra Abdul Ghani, Ketua BPLD Tokoh Muda Pejuang DBH Kota Dumai. Dan tamu spesial kita, Dr. Haji Sunario, anggota DPRD Provinsi Riau. Dengan tema malam ini, refleksi 1 tahun perjuangan DBH Migas Kota Dumai. Yang dipandu oleh Ilham Marikan. Kepada Pak Chandra Abdul Ghani, saya juga minta keterangan kepada beliau seperti apa kronologis dari perjuangan DBH Migas ini. Pada Pak Chandra, kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan ribuan terima kasih dan salam hormat saya kepada Bapak Dr. Haji Sunario. Histori akan sebuah perjuangan terhadap memperebutkan DBH 10%, yang mana ini kami rembukan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, komponen-komponen organisasi yang ada di Kota Dumai. Sehingga timbullah pemikiran bahwa Dumai harus merebut peluang untuk mendapatkan pajak dan daerah bagi Kota Dumai. Ini adalah sebuah perjuangan yang murni dari masyarakat Kota Dumai dan bukan dari saya. Nah, di sini saya ingin jelaskan keberangkatan kami hingga sampai ke DPR RI, yang mana ini tidak terlepas dari penyambutan oleh beliau, Pak Sunario. Karena tanpa beliau, kita tidak akan sampai ke DPR. Terima kasih. Nah, menurut akan jelas balik, saya ingin bertanya khusus kepada Bapak, bagaimanakah hasil perjuangan yang telah kami sampaikan di DPR RI kemarin, di Komisi 7? Apakah ini berhasil atau tidak? Ketika ini berhasil, tolong sampaikan kepada kami. Dan ketika ini tidak berhasil, katakan tidak berhasil sehingga kami bisa berjuang kembali. Yang mana alhamdulillah kemarin kami sudah mendapatkan isu, yang mungkin ini isu ya, tapi kebenarannya itu nanti kita lihat sendiri. Yang mana DBH 10% yang kita perjuangkan telah mendapatkan 1%, yang mana akan pencairannya di tahun 2023 ya Pak ya. Jadi saya butuh keterangan itu agar kami bisa menyampaikan ke seluruh rekan-rekan seperjuangan kemarin. Saya di sini sedang mewakili agar seluruh masyarakat Kota Dumai mengetahui bagaimana hasil perjuangan itu. Begitu Pak. Mohon Pak. Baik, terima kasih kepada Bung Chandra Abdul Ghani. Kita minta sedikitlah dari Pak Chandra bagaimana bentuk dukungan mereka, karena kita mencoba untuk refleksi ini. Artinya untuk membangun negeri ini kan seluruh komponen itu perlu untuk berpartisipasi kepada seluruh pembangunan sektor dan silakan Pak Chandra. Jadi sebetulnya saya tidak ingin mengungkit akan hal-hal seperti ini. Itu hal yang sangat penting. Ini kami sampaikan kepada DPRD Dumai. Sepertinya mereka tanggap, tapi agak kurang responnya. Nah, ketika kami sampaikan ini kepada wali kota juga begitu, hingga sampai ke gubernur Provinsi Riau juga begitu. Saya tidak perlu sebutkan nama ya. Nah, ini kami coba bangkitkan dengan dukungan daripada lembaga adat Melayu Kota Dumai. Bukan sepertinya di bawah. Perjuangan yang kami bangkitkan karena pemikiran kami ini semua bersama seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di Kota Dumai ini mencoba berubah pikir, khususnya wali kota Dumai ini sendiri. Yang mana ketika kita menyampaikan penyampaian ada argumen apa wali hukum. Alhamdulillah, sinilah titik awal yang perjuangan itu sehingga kita sampai ke DPR.
Ya baik, terima kasih. Kenapa kita tanyakan ini, Pak Bung Chandra? Karena memang kita tahu tentang migas ini kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kemudian ada PP 35 dan PP 36 itu mengatur tentang kegiatan usaha hulu migas dan kegiatan usaha hilir migas. Mungkin yang kita rasa pada waktu itu kenapa responnya kurang? Karena memang aturannya sudah bagus. Sementara yang dapat dana itu kan kegiatan usaha hulu migas. Dan Pak Naryo salah satu sosok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atas apa yang sudah beliau lakukan. Dan memang seorang Pak Naryo memandang Kota Dumai ini kasih banyak dari harapan Bapak. Kita ingin apa, mencoba menggali dari lubuk hati dalam Pak Naryo ini. Pak, sebenarnya harapan Pak Naryo, Pak Naryo tentang Dumai Bapak. Ya, Chandra dan seluruh masyarakat Dumai yang saya cintai. Dumai sebagai sebuah kota masa depan menurut saya. Hari ini Dumai sudah alhamdulillah cukup berkembang, apalagi dengan adanya jalan tol antara Dumai dan Batu. Kita sudah cukup berkembang. Namun di balik itu semuanya kita juga tentunya masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Masih banyak permasalahan kita, infrastruktur, ya kan? Kemudian SDM kita, kemudian masalah tenaga kerja, kemudian masalah mungkin yang tidak selesai dari dulu ketika peninggalan Chevron ke PHR. Masyarakat hari ini tidak bisa berbuat apa-apa di 3 daerah itu, termasuklah mungkin Bukit Batring, termasuklah Bumi Ayu, dan Pala saya sebagian juga, itu mereka hari ini tidak bisa berbuat apa-apa di daerah tanah lahan konsesi. Ketika ada peralihan dari Chevron ke Pertamina Hulu Rokan tahun yang lalu, seharusnya tanah ini program mereka itu harusnya selesai. Termasuk inilah aset-asetnya, termasuk juga tanah Chevron itu harus selesai juga. Itu seharusnya menjadi bagian daripada target ketika peralihan antara Chevron ke Pertamina. Namun itu kan tidak terjadi. Alasannya karena kemarin kita terkena pandemi COVID sebagainya, sehingga tidak selesai. Nah, saya sampaikan kembali, ini menjadi PR kita semuanya. Ya, hari ini yang punya aset itu, katakanlah ini yang punya adalah Pertamina Hulu Rokan, bukan Chevron lagi. Nah, kita harus memulai juga supaya masyarakat kita ada kejelasan. Nah, apakah mungkin katakanlah dibeli misalnya dengan harga yang wajar, murah, yang penting statusnya jelas. Masyarakat tahu, seperti itu. Nah, ini saya juga ketika sebulan yang lalu juga sudah mengkonsultasikan masalah ini. Insya Allah jalan itu sudah ada. Ya, karena itu butuh perjuangan kita bersama kembali. Ya, jadi makanya tadi sampaikan, ya, Pak Chandra, untuk Dumai jangan berputus asa. Kita tetap berjuang terus. Ya, kita berjuang terus. Harus kita mulai. Memulai ini kadang-kadang agak sulit. Ya? Memulai ini yang sulit. Tapi harus ada. Jadi orang-orang yang punya ide untuk memulai ini juga yang langka sebetulnya. Nah, karena itu saya sampaikan kembali, kita bekerja sama, pemerintahan daerah itu bukan gubernur saja, bukan wali kota saja, tapi antara gubernur dengan DPRD provinsi, wali kota dengan DPRD Kota Dumai, ya, bupati dengan DPRD kabupaten, itu bekerja bersama-sama, Pak. Tugas kita seperti itu. Sejalan insya Allah kalau ini bersama-sama, kita akan bisa mencapai hasil yang maksimal insya Allah. Harapan kita seperti itu. Apalagi kita bawa tokoh-tokoh masyarakat kita. Apalagi kita di sini sudah punya kemarin kawan-kawan yang bergerak untuk perjuangan ini. Ini adalah bibit-bibit saya kira yang perlu kita pertahankan terus depan. Nah, terima kasih Pak. Terakhir Pak, oh ya, masyarakat Dumai ini menginginkan jadi Dumai, coba ya Pak. Ini pertanyaannya benar di masyarakat Dumai yang saya cintai, hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi anggota DPRD sampai tahun 2024. Ya, saya sampaikan kembali, di posisi manapun saya sampaikan, yang penting saya bisa berbuat lebih maju.
ini pastinya saya ada di provinsi, mudah-mudahan di provinsi saya juga bisa membantu Dumai dengan cara yang seperti tadi itu. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebagai anggota DPRD, saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi paling tidak mungkin bisa mencarikan jalan keluarnya, Pak. Ada Pak Budi datang dengan kawan-kawan perjuangan, kemana kira-kira? Ini jalan keluarnya kemari, Pak. Kita carikan jalan keluarnya, Pak. Bantu selesai mungkin tidak juga, seperti itu ya. Tapi paling tidak kita mencarikan solusi jalan keluarnya kemari. Ini kemari, ini kemari. Itu yang bisa kita buat. Baik, Jadi Pak. dimanapun kita berada, yang penting bisa kita berbuat untuk masyarakat Kota Dumai yang kita cintai. Tapi Bapak siap kan? Sebagai politisi pun ya hari ini saya dibesarkan dari dokter, Pak, ya. Kita mengetahui hari ini kita harus ada dalam sistem. Semuanya kita harus ada dalam sistem. Jadi dokter juga harus ada juga. Jadi yang suntiknya ada juga. Ada di CRT gitu kan. Tapi yang jadi di DPRD harusnya ada juga dokter. Begitu pun kawan-kawan semuanya. Ada ustadz, harus ada juga mungkin yang ikut di parlemen. Jadi kita masuk semuanya, Pak. Jadi kepentingan kita insya Allah akan bisa kita bicarakan bersama-sama. Intinya untuk kepentingan masyarakat kita akan berjalan terus. Di sana ada satu SMA yang ternyata muridnya banyak, 122 orang. Namun yang sangat menjadikan sekali, ini mungkin Bapak-Bapak bisa lihat sendiri, bukan cerita saja saya. Ini kondisi sekolah di sana. Kondisinya lantainya tanah, berdebu. Kan? Atapnya seng bocor, dindingnya papan cuma separuh yang ada kan seperti itu. Ini anak-anak kita sekolah di sana, SMA. Kemarin kita 77 tahun merdeka, tapi mereka belum merdeka. Apalagi kalau dilihat kondisi jalan di sana, itu sangat luar biasa, Pak. Ya kan? Nah, saya ketika itu sampaikan kepada gubernur, langsung saya telepon Pak Samsuar, ini tanggung jawab gubernur. Malu kita, ada daerah kita, ada masyarakat kita, anak-anak kita yang mereka belum merdeka. Mereka masih seperti ini kondisinya. Nah, Maret saya reses di sana. Alhamdulillah waktu itu Pak Gubernur langsung respon, ya, dan beliau langsung telepon kepada Dinas Pendidikan, sampaikan sudah itu kepala Dinas Pendidikan pun telepon saya. Artinya tahun ini kita bangun, Pak, untuk sekolah di sana. Karena memang untuk bangunan saya sampaikan kembali adalah wewenang provinsi, berarti tanggung jawab adalah gubernur, dan kami juga itu bertanggung jawab di situ. Namun yang menjadi permasalahan kita adalah karena daerah di Jediot itu adalah sebagai sebuah kawasan hutan yang tidak bisa dibangun tentunya sebelum ada pemutihan, sebelum dialih fungsikan menjadi kawasan yang boleh dibangun, katakanlah seperti itu. Memang ada anggapan sebagian orang untuk pengurusan pengalih fungsi ini sulit. Kalau tidak diurus mungkin ya sulit, tapi kalau diurus dan jalannya harus betul, saya kira ini tidak akan menjadi sebuah kesulitan. Kenapa demikian? Karena untuk membangun sebuah sekolah itu termasuk adalah untuk kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Di sini jelas disampaikan, ya, di sini jelas disampaikan bahwasanya untuk kepentingan sosial, kepentingan sekolah itu ada aturan yang mengatur. Itu cukup di bawah 5 hektar. Yang mengeluarkan izin itu cukup gubernur saja, tidak perlu sampai ke Jakarta. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya, bahwasanya cukup aturan ini kita buat ke gubernur saja. Saya sudah sampaikan, ketika sampai di provinsi, ke gubernur saya akan mengurus kembali di Pekanbaru. Nah ini, tentunya usulan tentu dari pemerintah kota. Ya, usulan tersebut tentu dari pemerintah kota. Sama kalau di sini tentunya wilayah Pak RT buat surat, kami pula saya buat surat, seperti itu ya. Kalau Kota Dumai tentunya ya pemerintah Kota Dumai yang membuat surat untuk kepentingan tersebut. Hari ini sudah bulan September. Hari ini sudah bulan September, kita sudah akan bahas anggaran di bulan September ini. Kalau September ini tidak ada surat yang bisa dibuat untuk permohonan pengalih fungsian lahan tadi, ya kita masih menunggu, kasihan anak-anak kita mungkin tahun depan lagi lah.
tunggu lagi. Saya kira seperti itu. Administrasi itu tidak mungkin saya buat. Administrasi kalau ada lurah itu lurah, camat itu camat, kira-kira seperti itu. Nah hari ini dari bulan Maret, hari ini saya tidak tahu persis, tapi yang jelas saya belum menerima itu. Dengan demikian berarti ya mungkin sampai 78 tahun nanti anak-anak kita belum merdeka. Untuk khusus di junior baru. Ya, saya prihatin, kita prihatin untuk semua itu. Tapi saya sampaikan kembali, kalau kita lihat sama-sama peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini. Ya, untuk perubahan status tadi saya sampaikan kembali, tidak perlu sampai ke Jakarta. Cukup sampai di kan baru saya gubernur yang melakukan. Gubernur, karena ini adalah kepentingan gubernur untuk membangun di sana. Insya Allah ini ketika sampai surat sana ini tidak akan berproses. Ya, ini yang saya sampaikan kembali kepada masyarakat kita supaya tahu Pak. Ya, jangan bilang nanti anggota DPRD kami tidur saja nih, bekerja dan sebagainya kan itu ya. Ini tentunya kerja politik yang kami buat. Ya, kalau yang lainnya saya kira tentunya presiden dan sebagainya itulah eksekutif yang buat. Kami kan seperti itu ya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama, kita luruskan. Saya sampaikan kembali hari ini kita meluruskan saja Pak. Meluruskan. Kira-kira inilah jalan yang akan kita tempuh untuk menuju ke arah yang kita sebutkan tadi. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Nayo atas penjelasan beliau dan kita rasa cukup konkret ya tentang bagaimana mekanisme dan prosedur untuk membangun khusus SMPA untuk gedung pendidikan. Dan memang kita ketahui di Kota Dumai ini masih banyak juga ya. Memang daerah-daerah itu yang masih belum memadai tentang fasilitas pendidikan dan atas apa yang sudah Pak Sunario lakukan ini. Masyarakat Dumai cukup berharap banyak juga ini Bapak-Bapak. Artinya nanti bisa juga di wilayah-wilayah yang menjadi kecamatan yang lain seperti Bukit Kapur, Medang Kampai selain daripada Sungai Sembilan itu bisa membantu masyarakat. Nah intinya memang persoalan di Dumai ini yang kita ketahui tentang minimnya anggaran APBD, anggaran pendapatan belanja daerah yang kalau kita melihat data itu lebih daripada 50% Pak untuk belanja pegawai aja kan. Nah, tentunya salah satu keberhasilan daripada hasil perjuangan DBH Gas Mas itu menjadi poin yang cukup cukup bisa mengembirakan ditunggu-tunggu lah oleh masyarakat Kota Dumai. Terus ini Pak, apa namanya? Ini kawan-kawan pejuang lokan ini perlu diberikan penghargaan atau tidak Pak? Wah, ada juga di selanjutnya yang kita kami kawan-kawan udah berjuang gitu kan. Nah, terus ya adalah ucapan atau apa segala macam gitu. Kalau menurut Bapak ini Pak, apakah apresiasi ini siapa yang kira-kira layak untuk memberikan ini Pak? Ya, baik, ya. Saya kira ini adalah perjuangan bersama. Kawan-kawan ini juga mewakili masyarakat Dumai, kan seperti itu ya. Mestinya mereka tadi berjuang kemarin ikhlas untuk kepentingan masyarakat, tidak memikirkan yang lain. Saya tahu proses seperti itu. Ketulusan kawan-kawan itu berjuang dan mohon maaf masuk mungkin ya bagaimana beliau untuk ke Jakarta, bagaimana sampai di Jakarta, bagaimana kembali lagi. Ini kan perjuangan lahir dan batin ini, masuk dana, ya terus terangnya mungkin dana pribadi masing-masing juga seperti itu. Ini tentunya patut, tentunya paling tidak kita ya berterima kasih pasti seperti itu ya. Maka saya sampaikan kali ini saya banyak bawa foto-foto supaya kita jangan lupa dengan sejarah. Inilah kawan-kawan kita kemarin yang punya inisiatif. Ini yang punya inisiatif ini karena yang agak langka kita kan. Tapi ada kawan-kawan yang punya inisiatif ini patutlah kita hargai. Ini kepentingan kita semuanya, Pak. Masyarakat kita, masyarakat Dumai, mereka mewakili seperti itu dan sampai hari ini pun masih. Nah, ini hari ini yang pastinya saya bersama dengan Pak John tetap mengontrol bagaimana PP ini akan keluar insya Allah pada tahun ini. Namun demikian, saya sampaikan kembali walaupun ini kerja bukan kerja politik sebetulnya, kita berharap juga tentunya dari eksekutif juga untuk bisa sama-sama ngawal ini supaya betul-betul jalan. Dan ada salahnya juga, saya kira kawan-kawan kita yang kemarin juga berjuang tadi itu, ya nanti ada perwakilan beberapa orang kita sama-sama juga di Jakarta untuk mengingat kembali di Kementerian Keuangan kan sampai katakanlah ini lewat. Karena ada aturan main ketika undang-undang itu sudah dibuat. Itu dalam waktu 1 tahun itu sudah harus ada perpresnya. Seperti itu. Sama ketika kami membuat perda di Provinsi Riau, itu juga gubernur harus membuat pergubnya dalam tahun itu juga. Nah, jadi
supaya bisa dilaksanakan apa yang menjadi mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini memang sangat penting sekali. Nah, ada salahnya saya kira kita sama-sama kawal perjuangan kita hingga sedikit lagi, Pak. Nah, ketika PP ini sudah menyatakan ada nama Dumai di situ, 1%, saya kira alhamdulillah kita tinggal menunggu 2003. Jadi waktu September, Oktober, November 3 bulan ini saya kira mari kita maksimalkan kembali ya untuk kita mengingatkan pemerintah pusat khususnya Menteri Keuangan tentunya untuk PP-nya segera diberikan. Baik, terima kasih. Mungkin Kak, bagaimana menurut Mungkin? Karena kita tahu juga nih untuk teman-teman kemarin itu ada yang nguras kira, naga, keuangan, secara pribadi juga untuk memperjuangkan DBH ini. Kira menurut Pak Chandra gimana nih tentang apresiasi yang diberikan? Karena ini juga bisa menjadi motivasi bagi pemuda-pemuda Dumai khususnya. Artinya ketika salah satu komponen atau seseorang yang berbuat untuk kemajuan negeri ini, apresiasi itu kan perlu diberikan. Karena ini adalah bentuk motivasi mereka. Dan kita berharap bagaimana seluruh pemuda-pemuda Dumai ini bisa berproduksi, bisa berkreasi, bisa berinovasi untuk negeri ini. Karena membangun negeri ini membutuhkan semua orang nih. Jadi apresiasi penghargaan itu perlu dilakukan karena ini penyemangat mereka lah. Yang namanya orang letih, lelah, bekerja. Kalau ada lah yang mensupport, memberikan sedikit apalah itu penghargaan atas apa yang mereka berikan. Ini kan bukan berarti materi juga nih, Bu Bicar. Dengan berkata terima kasih aja itu kan bisa melegakan batin seseorang atas jerih payah dan pengorbanan yang dia berikan. Apa yang menurut Bicar? Ini dulu saya ucapan terima kasih itu seharusnya dilakukan bukan kepada kami, tapi kepada seluruh elemen masyarakat dan seluruh organisasi yang duduk bersama berjuang. Menurut saya begini, ucapan terima kasih itu adalah suatu hal yang sepele. Jika kita mengucapkan dengan ikhlas, ini akan berbalik kepada kita sendiri dan akan menjadi pemicu dan motivasi bagi seluruh masyarakat Kota Dumai untuk turut berjuang kembali dan mencari apa unsur-unsur yang bisa meningkatkan APBD Kota Dumai. Nah, ini yang perlu kita munculkan. Bukan rasa terima kasih yang disampaikan itu akan membagikan rasa tinggi hati daripada pejuang tersebut. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengucapkan terima kasih ini adalah picu rasa dari masyarakat Kota Dumai itu sendiri untuk berjuang bagi Kota Dumai. Bagaimana meningkatkan APBD Kota Dumai? Kita harus rebut peluang-peluang yang ada di DPR di sana, yang ada di pusat sana. Yang mana di sini pajak daerah sangat banyak lagi yang terabaikan. Seberapa besar hasil tindakan yang akan dihasilkan tergantung daripada seberapa besar kuasa yang artinya untuk membangun negeri Dumai ini yang punya kuasa bisa membangun Dumai itu adalah wali kotanya yang berkuasa. Baik, terima kasih Pak Sunario pada malam hari ini sudah bisa hadir di program kita Let's Talk Dumai Bising ya, bincang-bincang santai sambil ngopi. Dan kepada rekan-rekan sekalian kita ucapkan terima kasih yang sudah bisa hadir dan berpartisipasi pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada program berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.